Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kesalahan. Aku wis gak rewel. Ayo joget bareng, ayo nyanyi. Kami yakin ketika kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan yang sedang kami kerjakan berhasil. Karena itu janji Tuhan dalam hidup kami. Ketika Tuhan menyertai, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Malam ini kami bersyukur Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kami siap diubahkan dari hari lepas hari menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa.
Amin. Oke, silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Saya akan mengajak saudara untuk mendefinisikan ulang apa itu penyertaan Tuhan. Oke? Nah, kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab arti penyertaan Tuhan dan definisi penyertaan Tuhan itu seperti apa. Karena seringkali kita mendapati ada banyak orang percaya berkata bahwa seperti ini. Kalau saya sampai di titik seperti ini, Tuhan, karena Tuhan menyertai. Tetapi jujur faktanya tidak semua apa yang kita capai, pencapaian kita, hasil, kesuksesan, keberhasilan kita jujur belum tentu itu semua karena Tuhan yang menyertai. Ini fakta yang memang terjadi seperti ini. Contoh, saudara ini punya cucu, punya anak, atau punya saudara yang lainnya yang butuh kerjaan. Tapi karena saudara punya koneksi orang dalam, akhirnya saudara bisa memperoleh pekerjaan. Bahkan karena koneksi orang dalam, saudara bisa dipromosikan. Sampai satu titik saudara sukses. Pertanyaannya, apakah kesuksesan itu pure murni mengandalkan Tuhan karena penyertaan Tuhan apa orang dalam? Ini fakta. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya bisa sukses, bisa berhasil tanpa Tuhan. Ini faktanya seperti itu. Kita mau fakta dulu aja. Contoh, ada banyak orang berkata bahwa kesuksesan itu selain karena orang dalam, juga karena mungkin faktor apa, saudara? Pengalaman, kepintaran. Saudara ini tiap hari gawe jemblem. Contoh. Nggak perlu belajar lagi, saudara tinggal menang, ulek dari jemblem terenak se-Asia Tenggara. Karena jemblem saudara sudah terkenal, saudara jadi sukses. Saudara nggak butuh siapa-siapa lagi. Karena saudara ahli di situ, saudara jadi berhasil, jadi sukses. Tanpa Tuhan, bisa nggak? Bisa. Banyak orang di luar sana sukses berhasil tanpa Tuhan. Ini fakta. Kalau nggak kenal Tuhan, ada juga yang sukses selain karena keterampilan atau skill, juga karena apa? Orang dalam, tapi juga karena uang. Saudara nggak harus kerja keras jadi putune Soeharto. Itu 7 turunan saudara bisa kaya. Tapi saya keturunan ke-8, Pak. Tapi faktanya seperti itu, ya kan? Ada orang-orang tertentu yang sukses. Iki sopo iki? Gak iso kerja. Gak iso apa-apa, tapi tiba-tiba dia sudah berada di atas saudara, mimpin saudara. Dia sudah dipromosikan sedemikian rupa. Ini fakta. Dan tidak bisa tutup mata. Siapa dia? Karena faktor orang dalam, karena faktor uang. Dan ada banyak hal lain yang saudara dan saya bisa sukses tanpa penyertaan Tuhan. Ngeri enggak? Ngeri. Sebab Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya, kita harus sukses, harus besar, berhasil. Sampai kami sosolan. Itu harus murni, pure karena penyertaan Tuhan. Itu beda Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan, kalau kita sampai sukses bisa jadi satu, kita sombong. 2, kita lupa diri. Makanya ada istilah seperti ini. Wong lanang kuwi. Sekono kok ya. Benar, saya ini ngomong. Saya ini kan sering ndek warung kan. Enggak tahu ngopi apa kan pasti pernah saya tuh ngomong, Mas tak omong Mas. Kenapa sih Mas ngomong itu iki? Wong lanang kuwi sukses wis gede duitnya akeh, kenapa ini rapi ya? Saya ditanya seperti itu bingung nggak? Ya bingung. Saya balik tanya, Bu, kabar. Aku ganti takon. Kenapa saya mau itu? Wis ngerti wong lanang ku sukses ganteng, duwe bojo kok ya cek gelem ae. Sing salah sapa? Bahkan ada istilah seperti ini. Orang perempuan, wanita itu kalau sering keluar malam dapat banyak duit. Tapi kalau laki-laki sering keluar malam ngentek duit. Itu kan orang-orang di luar sana. Tapi toh kalau kita lihat mereka sukses, ada yang berhasil lemu-lemu,
Maksudnya bukan gitu lah, maksudnya sedikit gitu lah awalnya ya. Gitu. Makanya pemazmur itu katakan jangan pernah iri dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Salah kalau saudara dan saya membanding-bandingkan. Nah, kalau orang Kristen itu senangannya banding-banding ini. Padahal Tuhan membedakan kita. Saudara tahu apa yang terjadi di tanah Mesir waktu bangsa Israel jadi budak di sana? Ketika seluruh Mesir kena tulah yang digosen ya. Artinya apa? Tuhan membedakan. Tuhan itu suka sekali membedakan antara orang percaya dan tidak, antara anaknya dan Tuhan. Tetapi seringkali kita sebagai anak Tuhan malah kuali aneh. Senangannya banding-banding nih, menyamakan. Tuhan kalau sana boleh kok saya nggak boleh. Kalau itu bisa kok saya nggak bisa. Terus menerus membanding-bandingkan. Padahal kehendak Tuhan bukan seperti itu. Nah, hari ini kita belajar kembali definisi sukses, definisi Tuhan menyertai itu seperti apa. Jangan sampai kita berkata Tuhan menyertai saya, padahal kita tidak disertai Tuhan. Jangan sampai ketika kita berhasil seolah-olah seakan-akan ini karena Tuhan, padahal itu karena kita murni mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu berbahaya. Oleh karena itu kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama dari Musa. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Puji Tuhan, gampang saudara. Sekarang ini sejak ada teknologi, saudara kemana-mana bisa membawa HP suci, gitu. Seret. Gampang gitu. Oke. Apalagi ada di sini. Nah, ini Mas Go HP juga. Apa yang langsung loh? Terus gak apa-apa lah. Oke. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Oke. Saya akan buka di versi yang mudah dibaca. Keluaran 33 ayat 15. Saya baca di versi mudah dibaca seperti ini. Lalu Musa berkata, apabila engkau tidak menyertai kami tidak akan bergerak selangkah pun dari tempat ini. Jadi Musa itu tidak gampang. Dia harus menggembalakan. Nggak tahu berapa juta orang itu. Waktu itu saya tahu apa. Nggak mudah bagi seorang Musa yang menggembalakan. Kalau menggembalakan bangsa sendiri aja mungkin jauh lebih mudah. Tapi faktanya orang Israel itu kan tidak tentu. Dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu nggak hanya orang Israel yang ikut kawanan mereka, yang ikut Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Tidak hanya orang Israel. Ada beberapa bangsa-bangsa lain yang ketika mereka melihat bahwa bahwa orang Israel disertai oleh Tuhan, mereka akhirnya ikut Musa, ikut orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka disebut bangsa kacauan. Nah, saudara gini, saya itu berpikir, saya gembalakan juga. Gembalakan itu bukan perkara yang seperti membalis telapak tangan. Karena yang kita hadapi itu orang, bukan barang. Setiap orang itu punya cara berpikir sendiri. Setiap orang itu punya apa namanya ya? Ya, mindset, karakter. Jadi punya sesuatu yang untuk jubah itu butuh perjuangan. Kalau barang kan enak, bola-balik dredian tadi segini, orang nggak bisa. Ketika saya ngomong dengan saudara seperti ini, ya saudara pasti punya macam-macam pikiran nih. Gue ini ngerasa nih, ya ternyata ganteng ya. Mungkin. Itu mungkin aja, kan saya tidak bisa menduga-duga kan. Tetapi saya percaya ketika saya berkata seperti ini, saudara itu tidak selalu fokus apa yang saya katakan. Karena saudara sudah punya pikiran sendiri. Ada yang mungkin ngomong, oh nggak mau dengerin fotonya ya. Fotonya yang ganteng, aslinya kok ini gitu. Ya ingat, Photoshop itu editannya, filternya itu. Bayangkan, gembalakan saya ada total berapa? Kurang lebih 80 jemaat buat kami, plus sama anak. Bayangkan saudara, gembalakan 80 orang aja, itu bisa pusing. Karena satu orang punya pikiran sendiri. Ini punya pikiran sendiri. Makanya karena menggembalakan bisa bikin pusing, cepat tua. Nah, nanti itu sudah mengalami.
Sabar. Wong sabar Nah, makanya saya megang prinsip seperti Yesus. Yesus berkata seperti ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Mengenal domba-dombanya. Oke? Terus muka orang. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Kenapa di sana? Mendengarkan domba-dombanya, betul ya? Tetapi perhatikan, gembala yang baik sekalipun Yesus itu tidak mengikuti domba-dombanya. Tapi domba-dombanya yang harus diikuti Yesus. Karena logikanya gini saudara, jauh lebih mudah ketika akeh uang koyo ngene iki, ketika lebih banyak orang mengikuti cara berpikir satu orang daripada satu orang mengikuti cara berpikirnya banyak orang. Kan udah. Siji, Pak, Natalan pakai lorek. Ini enggak gelem. Pak, kayak iso Pak, elek lorek kan duruk. Mana pakai hijau, lu tak nemen. Bayangkan kalau masing-masing tidak mau ngerem, menahan diri, kira-kira kacau enggak? Kan akeh semua goro-goro Natal seragam gak cocok, akhirnya mulai makanya ini di tempat saya ngomong latar bahasa seragam-seragaman. Saya ini dasarnya ngomongnya gak seneng rapat, gak seneng ribet-ribet gitu. Makanya saya ngomong ke jemaat, saudara, bukan saya yang ikuti saudara, tapi saudara mau gak mau ikuti saya. Loh iya loh, logikanya kan gitu. Apakah itu otoriter? Enggak. Saudara, sebelum jadi hamba Tuhan, ini kan Tuhan dintek nih. Dibolak-balik, mbok piye carane sampai atine iki waduh, lek di rendah niku wis gak iso meneh, karena wis rendah banget gitu. Kita itu kan mengajar. Logikanya kita ada untuk mengajar. Ya kan? Ajar, memberi contoh, memberi teladan, iki lho carane gawe prinsip bener karo ngene. Ojo besar pasak karena tiang, apalagi mau lebaran kayak gini. Saya pesan ke jemaat, jangan sampai saudara menjaga diri bisa, menjaga keluarga bisa, tapi gak bisa menjaga dompetmu. Ngomongin hilang, mulai pusing. Hal-hal seperti ini kan kita itu yang harus memberikan contoh ke jemaat. Usaha itu juga seperti itu. 80 orang aja bikin pusing, apalagi itu ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Pusing nggak? Makanya Musa tahu persis, tanpa penyertaan Tuhan, Musa tidak bisa apa-apa. Musa berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak ada di antara kami, di tengah-tengah kami, dan berhenti sampai sini. Karena Musa tahu persis. Bisa nggak bangsa Israel masuk tanah Kanaan dengan kekuatan sendiri? Bisa. Karena Tuhan sudah berjanji. Tetapi yang jadi persoalan bukan soal bisa masuknya atau tidak. Yang jadi persoalan apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Musa berpendapat seperti ini. Tuhan, kami tahu bahasanya. Kami bisa masuk ke sana. Tapi apa bedanya kami dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Engkau, yang menyembah dewa-dewa? Mereka juga sukses tanpa Tuhan, mereka juga berhasil dengan kekuatan mereka sendiri, mereka bisa menguasai, mereka bisa menjajah, mereka bisa meraih kemenangan yang besar. Apa bedanya? Sebab yang membedakan antara kami dan mereka yang tidak mengenal Tuhan satu, Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan menyertai kami. Itu yang penting. Dari sini kita mendapati bahwa sukses, berhasil itu bukan tolok ukur penyertaan. Sukses berhasil, kalau zaman dulu kan rame-rame ini lebih kemakmuran ya. Wah itu rame-rame itu banyak penghakiman itu. Karena pendeta atau melarat sedikit dia ngomong Tuhan tidak menyertaimu. Karena kamu melarat miskin dan menderita. Lahir ceprot, anak orang sugih, dari mawarisi ini. Oh salah, diberkati hempel pas penak ya. Sementara yang si bener merintis dari bawah, PI dari rumah ke rumah. Lek perlu kadang di pasar-pasar, buat praktek di warkop. Mereka kan belum tentu juga. Kemudian dengan mudahnya, karena kau tidak kaya seperti kami, Tuhan tidak menyertaimu. Akhirnya dijadikan tolong ukur. Saya mau katakan, kalau kau kerja keras sungguh-sungguh pasti kaya. Tapi masalahnya Tuhan tidak menghendaki kesuksesan kita, keberhasilan kita karena kekuatan Tuhan. Akibatnya kita jadi sombong.
Tuhan menghendaki, Tuhan mau kalau kita sukses, kalau kita kaya, itu karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan ada di tengah-tengah. Dan Musa sadar akan hal ini. Tuhan, aku tidak mau berangkat, kami tidak mau berangkat, Bapak tidak ada di tengah-tengah. Ini bangsa-bangsa yang gede. You know gede? Tegar bentuk, dikumbah nggak terus di PP gak garing. Itu gede, Pak. Ngomong kalau gede kan nggak gampang, Pak. Percaya, amin. Jelas blas. Tipis. Antara jelas dan blas kayak ini bedanya. Sare potan dia. Kedua, belajar dari Yusuf. Definisi penyertaan Tuhan di sana. Apakah saya kecepatan? Kalau kecepatan, saudara bisa angkat tangan sambil melambaikan tangan saudara. Oke. Kalau saudara baca di kitab Kejadian mulai pasal 39 itu ada banyak kata gini. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Oleh karena itu fokus kita bukan mengejar keberhasilan, tapi mengejar penyertaan. Supaya supaya motivasi kita nggak salah. Supaya ketika kita mengerjakan segala sesuatu dan tidak sesuai dengan harapan kita nggak kecewa. Sukacita kita nggak hilang. Karena kita percaya penyertaan Tuhan itu tinggal tunggu waktu aja keberhasilannya. Walaupun seolah-olah hari itu kita gagal. Banyak orang berkata kayak lagu dengan Gandol Besi kan. Jujur adalah nyanyi gampang, ngelakoni ini. Ketika saya bikin lagu Gandol Besi, Tuhan itu ngomong gini kok. Ingat, kamu nggak punya siapa-siapa. Kamu hanya punya aku. Jangan mengandalkan siapa-siapa. Waktu itu saya perintisan di Tanggulangan. Dan saya tahu persis, memang berat saudara. Macam-macam. Makanya Tuhan ingatkan. Inspirasinya itu di Yesaya pasal yang ke-60 ayat 19-20. Ada waktunya di mana matahari dan bulan dalam hidupmu akan diambil. Karena Tuhan sendiri akan menjadi matahari dan bulan dalam hidupmu, menjadi penerang yang abadi. Mungkin tanpa disadari selama ini saudara punya matahari dan bulan dalam hidup saudara. Bisa jadi bulikmu, pakdemu, mbahmu, morotuamu, ya kan? Yang selama ini saudara nggak sadar, saudara mengandalkan dia. Saudara sudah berdoa, Tuhan, aku percaya kau menolong aku. Amin, amin percaya. Lah melek ini, alah tenang, misalnya melaku sih. Loh, itu kan fakta kan? Doanya minta pertolongan sama Tuhan, tapi melek moto amin. Nah, masih ada budiku, masih ada bapak deku yang ada di Semolowaru. Itu bahasanya. Bukan bapakku yang di surga, tapi bulikku yang ada di mana ini? Ini mana ini? Ini ya sah. Dan Tuhan ingatkan hal itu. Nah, sama tanpa disadari kita juga seperti itu. Ngomongin nggak ada kursi, berserah sama Tuhan. Tapi faktanya enggak. Nah, Tuhan tidak mengendaki hal ini terjadi dalam hidup kita. Sekali gandol ya tetap gandol, bergantung. Bukan gandol tergonta, gantung. Oke, penyertaan Tuhan membuat Yusuf berhasil. Oke, saya mau tanya, Yusuf datang ke tanah Mesir sebagai apa? Budak. Budak itu berharga atau enggak? Punya harapan masa depan atau enggak? Tetapi karena penyertaan Tuhan, Yusuf yang bukan siapa-siapa dibuat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir sebagai orang. Ini keren. Yusuf punya koneksi? Mana ada budak punya koneksi? Punya duit? Apa ini nggak ada? Punya keterampilan? Dia di rumahnya bapaknya aja pakai baju yang dikatakan maha indah. Bahkan ada yang menafsirkan baju itu kondor-kondor, jadi tidak sempat dia kerja.
sudah kecil imut ngandeng sih. Tapi yopo, gak ada duit, gak ada koneksi, gak punya keterampilan. Dia datang sebagai budak. Belum lagi di rumah Potifar, dia budak junior, pasti ada budak-budak senior lain. Nah, budak gak cuma satu kan? Coba sudah bayangkan, pasti ada budak-budak lain yang lebih berpengalaman, yang lebih senior. Mungkin bisa jadi dibully, nggak cuma digemesin, imut ya, itu mungkin. Yusuf bukan siapa-siapa, karena Tuhan menyertai. Yusuf dibela Tuhan, dibuat Tuhan Yusuf itu jelas. Makanya stop, gak usah gini, kadang bisi-bisi iman kita. Jenali kan eling ya. Yusuf pernah nyoba itu enggak? Pernah. Ketika dia mengartikan mimpi teman-teman yang di penjara, Yusuf ngomong, eling aku. Wis pesen itu. Eling aku lho, dilarang karo Tuhan digawe lali 2 tahun. Yubris baru. Kadang kita juga seperti itu. Kita merasa sudah dekat dengan teman kita. Sekelilingnya ya, aku titip anakku. Ayo, berapa kali saudara kecewa dengan hal itu? Tiwas ditulung. Kacang kalau pelajaran. Roman wes. Kejar penyertaan Tuhan. Soal sukses berhasil urusan bersama. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya pada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Penyertaan Tuhan atas Yusuf itu berdampak buat orang yang di sekitarnya. Sama kalau saudara dan saya disertai Tuhan, pasti kita berdampak buat orang di sekitar kita. Itu fakta. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makan itu. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Tidak udah lanjut kalau saudara baca, setiap hari di situ dikatakan Tante Potifar itu minum dengan Yusuf. Pak mana Pak, gak ada ayatnya minum ya, kayak saya ngono. Masa harus jelaskan kita menulis Potifar minum gak ada. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan memampukan Yusuf untuk terus hidup dalam kebenaran dan kebenaran. Oke? Nah, dari sini kita belajar mengapa Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama tadi Musa kan, Tuhan menyertai Musa karena Musa tidak mau bergerak, nggak mau maju, nggak mau jalan kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah di mereka, tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan kata lain, Musa memiliki sebuah sikap hati yang rindu akan kehadiran Tuhan. Kan saya berkata, Tuhan kalau Engkau nggak ada di tengah-tengah kami, nggak mudah. Artinya Musa sangat rindu sekali ya. Sikap hati yang rindu akan hadirat Tuhan ini membuat Tuhan menyertai Musa. Artinya Musa bukan orang yang salah ketika disertai oleh Tuhan. Bisa paham maksud saya? Makanya nature seperti ini harus dibangun. Bangun sikap hati yang terus rindu akan hadirat Tuhan. Lihat dijak doa, doa angin-angin. Dijak mancing kuat. Nonton Liga Champions camilan teh wis wae. Tapi dijak doa aja 15 menit jengking. Oh, no alasan. Aku kuat, Pak. Bodoh. Ini tak cetet, Pak. Oh, no alasan nih. Nonton Liga Champions itu sampai adu penalti melilit nonton. Doa baru 10 menit sudah ganti formasi berapa kali, mulai 4-3-3, 4-4-2. Ayo memiliki sikap hati yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan, akan kehadiran Tuhan. Rasanya kadang banyak orang aku disertai Tuhan tapi gak tahu doa, aneh. Penyertaan Tuhan atau penyertaan yang lain gitu loh. Loh ya, gitu. Logikanya kan? Ini semua karena Tuhan, tapi gak tahu ngomong-ngomong karena Tuhan. Mungkin cuma manis tinggi.
Orang sakit terus nih. Kena tung tak tung. Tanda-tanda orang disertai Tuhan, pasti orang itu memiliki sikap hati yang harus sama. Kalau dia rindu terus Tuhan terus hadir dalam hidupnya, nyatu dalam hidupnya, apapun hasilnya dia tidak akan kecewa. Karena kita ngandolnya bukan ngandol hasil, tapi ngandol Tuhan. Sing biasa nih Mas Bambang bonusan lancar, hari itu seret, bulan itu seret, 3 bulan seret. Tapi karena dia gandol Gusti, sukacitanya tidak hilang hanya karena Allah. Sukacita kita tidak bisa tergerus oleh seretnya bonus. Oh bonus seret, enggak seret, tapi tetap gandol Gusti. Sukacita kita tidak tergantung bonus. Ada banyak orang berkata, oh aku mengandalkan Tuhan, menggantungkan hidupku sama Tuhan. Iya, berkati kamu mudun, langsung lemes. Itu nggak gantung sama Tuhan, tapi gantung sama berkat. Dari Yusuf kita belajar, kenapa Yusuf disertai Tuhan. Ada yang Alkitab tulis prosesnya, ada yang tidak ditulis. Ada beberapa kisah yang Alkitab tuh nggak nulis prosesnya, tapi nulis hasilnya, mencatat hasilnya. Yusuf sebenarnya ketika dia masuk ke tanah Mesir, dia itu sudah dalam kondisi keadaan matang. Matang ini artinya seperti ini. Sejak dia ada di rumah bapaknya, ayahnya, Yusuf itu kalau saudara baca di Kejadian pasal yang ke-37, setiap kali saudara-saudaranya melakukan kejahatan, apa yang dilakukan Yusuf? 1, Yusuf dan kompromi, tidak ikut-ikutan. 2, apa? Lapor ke bapaknya. Artinya ini sudah terbentuk, dia nggak bisa lagi lakukan hal kejahatan. Yusuf nggak bisa lakukan itu. Siapa yang bentuk? Ya jelas bapaknya. Dari Abraham ke Ishak, dari Ishak ke Yakub, dari Yakub ke anak-anaknya. Tapi ternyata tidak semua anak-anak Yakub bisa mengerjakan, bisa melakukan, menghidupi nilai kebenaran yang dihidupi oleh Yakub. Sama kan? Khotbah yang sama, hasilnya berbeda. Tergantung yang mendengarkan. Ada yang tanahnya baik, ada yang tanahnya tidak baik, ada yang tanahnya penuh dengan kebantuan, peduli. Ada yang terima khotbah ketika ditemplak, matur nuwun Gusti, iki aku. Ada yang ketika ditemplak khotbahnya, ini pasti divisi ini. Saya repotan. Saya tidak kenal saudara. Saya kenal Pak Andi itu baru saja. Seandainya ada yang tertemplak, astagfirullah, itu bukan salah. Bahasanya apa ya? Ada orang hatinya bahwa sama anak-anak Yakub juga seperti itu. Kalau sudah baca Kejadian 38 itu tambah ngeri. Ya udah malah keluar dari saudara-saudaranya, pergi dari saudara-saudaranya. Hasilnya skandal yang memalukan. Nah, Yusuf sejak dari rumah bapaknya, Yusuf sudah membentuk sebuah pola, namanya pola ilahi. Jadi ketika dia masuk ke tanah Mesir sebagai budak, dia itu sudah punya pola sendiri yang dia hidupi. Sehingga apapun tantangan godaan yang di luar dirinya itu tidak bisa mempengaruhi dia. Nah, kesalahan orang Kristen itu pergumulannya itu justru ketika dia keluar, ketika dia mulai masuk di dunia yang baru, di pekerjaan dan lain sebagainya. Seharusnya sebelum kerja dia itu sudah harus dipersiapkan matang. Makanya gereja itu kan bicaranya nggak hanya sekedar sebagai rumah ibadah atau rumah ibadah, tapi tempat pelatihan, tempat di mana setiap orang percaya itu dilatih, diajar, diperlengkapi. Sehingga apa? Ketika keluar dari gedung ini, kita itu siap, kita itu sudah matang menghadapi tantangan dunia ini. Halo, amin. Kalau bicara soal dilatih, diajar itu memang gak enak. Gak ada orang didisiplin itu. Ayo tanya, bangun tidur kan? Ayo bangun ya nak ya. Karena didisiplin pasti nggak bangun jam mana? Hai, gitu kan?
Nggak ada jadi tentara, ayo bangun, nggak ada. Ada tentara di barak dibangunkan seperti itu. Ayo Rek, bangun Rek, ayo sayang, jangan telat ya, nggak ada. Namanya pendidikan, oh nggak tahu, tak siram ayo gitu kan bahasanya. Hai, patut iwon yang tenang yang iwon. Itu pendidikan gereja juga seperti itu. Dilatih, diajar, dibenahi. Ojo, iki nggak bener, jadi terus nih. Terus dibujuk toh, wis aja ngelirik monitor lagi. Loh, itu tuh benar. Ojo wis dielek ini kan sama Pak. Wih manku Pak. Ojo silik ini ngomongnya, Bapak ini nggak bisa menikmati anugerah Tuhan tapi tidak dapat. Sampai repotan. Diatur cara nggunakne duit iki kaya apa. Gajine UMR, cicilannya macam-macam, Avanza, Fortuner. UMR endi we? UMR luar angkasa. Yusuf itu disertai Tuhan karena apa? Yusuf sudah membawa pola ilahi dalam hidup. Paulus itu berkata, aku membangun manusia batinnya lebih daripada manusia. Ini pola ilahi. Mungkin tidak ditulis di sini gimana ya untuk mengajar Yusuf. Tapi kalau melihat hasilnya, pasti Yusuf melakukan, mengerjakan apa yang diajarkan oleh Bapak. Bawa pola ilahi ke dalam dunia. Jangan adopsi pola dunia dalam dunia. Karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, ojo banding-banding di urip karo wong urip liya, urip yang mereka tidak kenal Tuhan. Tuhan yang berencana, kita yang mengerjakan. Tonggo si komentar, ajar. Karena itu jangan hidup kita jangan ditentukan dari apa kata orang, apa kata dia. Bawa pola kerajaan di dalam hidup kita. Mazmur 1 ayat yang ke-1 dan 2. Sudah ketemu? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh, tetapi yang disukainya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan menyertai Daud, membuat Daud berhasil sampai dia memerintah. Kalau saudara perhatikan, dalam setiap masalah persoalan termasuk mau perang, Daud selalu berkata seperti ini, bertanya Tuhan. Betul kan? Kalau baca di 1 Tawarik, di Raja-Raja, Daud itu sudah terbiasa bertanya Tuhan. Apa yang harus dikerjakan? Apakah harus maju atau mundur atau diam? Itu Daud. Kenapa Daud bisa kok enak ya ngomong-ngomong karo Tuhan, maju, mundur, mandek. Kenapa? Dari kitab Mazmur, dari pasal 1 ayat 1 dan 2, kita tahu Daud mendasari hidupnya, landasannya itu jelas firman Tuhan. Daud itu disertai Tuhan karena dia hidup dalam firman, hidup dalam perenungan, dan itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan itu dalam bahasa aslinya itu memiliki sebuah tindakan yang bersikap proaktif. Kata merenungkan di dalamnya itu ada namanya belajar, kemudian menghafalkan, memperkatakan, apa lagi? Melakukannya nanti. Memikirkan apa yang harus dilakukan, itu merenungkan dan melakukan. Jadi kalau saudara merenungkan firman Tuhan, ini saran saja, kalau baca firman, kalau bisa bersuara. Saudara nggak harus bersuara bengok-bengok atau ngomong-ngomong, nggak harus. Lek suaramu enak nggak apa-apa. Wis suara ini awan-awan, wis bengok-bengok, tidak lagi. Tapi setidaknya gini, ketika saudara membaca firman, pastikan telinga kita mendengar. Karena iman lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Terus berhafalkan, perkatakan. Pasti ada 1 atau 2 ayat yang ketika saudara baca itu di hati itu makin. Coba dicari bahasa Indonesia Mas. 1-2 ayat, semeriwing gitu. 1 atau 2 ayat itu yang saudara
baca di hati nyeket gini, nah, itu mulai saudara perkatakan. Suatu misalnya saudara itu lagi kere maksudnya kere. Saudara nggak perlu berkata orang-orang tonggo, gak gamblek duit, gak perlu. Saudara cukup baca, suatu misal baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Mungkin hari ini saya nggak punya duit, tapi saya percaya duit itu sedang menuju perjalanan ke sini. Ayo kan? Firman Tuhan itu untuk apa kalau nggak diperkatakan? Orang Jawa bilang mandi gunung Dewi. Firman Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa mengembangkannya dia akan memakan. Kalau kita ngomong baik jadi jaga lidah kita. Nempet kayak sing lata sing bener. Seharusnya keluar dari sini adalah perkataan-perkataan yang membangun iman kita. Termasuk lagu-lagu yang nyanyi itu. Ojo isu-isu nyanyi ini bojo lu. Kalau angkat tangan bisa nyanyi. Sirah lumas. Kalau tidur mending nyanyi gandar Gusti. Tapi ini satu sedikit akhirnya bedanya. Derek Gusti. Oke Pak. Izinnya nyanyi lagunya saja dulu. Derek Gusti. Derek Gusti. Rino Lamoni. Sun Derek Gusti. Derek Gusti. Derek Gusti. Sane supina. Kulori Derek Gusti. Bahasa Inggrisnya ya. Oh Jesus. Oh Jesus. Every day and night I will follow Jesus. Follow Jesus. Follow Jesus. Balik lagi aja ya. Every day and night I will follow Jesus. Dan kita berkata baik dari lain, mengikuti bantuan yang di depan kita. Maupun siang atau malam. Siang, di mana keadaan saudara sedang baik-baik saja. Gajimu jelas, langgananmu bayarnya juga jelas, hubunganmu dengan anak putu juga jelas. Enggak ada pergumulan itu saudara alami siang. Tapi ada masa di mana Tuhan izinkan saudara mengalami malam. Gereja pun tahu resolusi itu malah. Segala sesuatunya saya harus meraba-raba itu malah. Tapi sekali kita berkata, aku itu Tuhan, aku bergantung sama Tuhan. Tak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Dan Tuhan berkata, aku menyertai. Segala sesuatu dia buatnya berhasil. Amin. Kenapa Daud disertai Tuhan? Karena Daud hidup dalam perlindungan Tuhan. Kenapa Musa disertai Tuhan? Karena Musa memiliki kerinduan, haus akan hadirat Tuhan, akan kehadiran Tuhan. Kenapa Yusuf disertai Tuhan? Karena dia membawa pola ilahi di dalam hidupnya dimanapun dia berada. Hal yang sama Tuhan kehendaki hari ini dalam saudara. Miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tetap mengikuti Tuhan. Bawa pola ilahi dalam hidup. Saudara harus bangun. Dan hiduplah dalam Tuhan. Derek Gusti, Derek Gusti, Rino Lamoni. Mari sama-sama berdoa. So Derek Gusti, Derek Gusti, Derek Gusti, so
pulang. Baik pulang dengan luar biasa, firman akan menguatkan kami. Tahu Tuhan, penyertaan kami perlukan. Kami tahu Tuhan, kami hanya mengadakan Engkau saja, bukan yang lain. Dan terima kasih, Kau Rabi yang memerintah menjelaskan firman, Bapak Saudara, dalam pelayanan dan keluarganya, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Karena penyertaan yang luar biasa dan adalah Tuhan Yesus menyertai seluruh aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang sangat Kau kasih. Baik pemimpinnya, anggota TNI Polri, serta semuanya Tuhan. Lingkungan RT RW sekitar ini juga Tuhan, kami serahkan tangan-Mu. Kami serahkan, kami percaya, kami hikmat manfaat daripada-Mu saja. Juga seluruh program-program kerja, baik di SDE maupun di usia, Tuhan bersama-sama. Seluruh pelayan Tuhan, WR, Singa, pemain musik, pemandu AJT, pelayanan bakat firman-Mu, Tuhan juga berkati satu persatu, pribadi-pribadi. Terima kasih atas cuaca yang luar biasa, terima kasih atas ibadah yang luar biasa.